Ini kisah tentang Arya dan Maya, sepasang suami istri yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Namun, sebuah keputusan yang mereka ambil tanpa menyadari akibatnya, justru membawa mereka ke dalam kegelapan. Malam itu, sesuatu yang seharusnya menjadi kebahagiaan, berubah menjadi awal dari teror yang tak terbayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan mengapa seluruh desa mulai berbisik tentang kutukan yang mengerikan? Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Sari, hidup berjalan seperti roda pedati yang lambat namun pasti. Desa ini dikenal karena tradisinya yang kuat, di mana keluarga besar dan anak-anak adalah lambang kehormatan. Namun, bagi Arya dan Maya, kehidupan mereka penuh tekanan. Mereka telah menikah selama 3 tahun, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Bagi masyarakat desa, anak adalah lambang kehormatan, dan tanpa anak, mereka dianggap gagal sebagai pasangan. Rumah mereka terletak di ujung desa, dekat sumur tua yang masih digunakan warga untuk mengambil air. Setiap kali Maya pergi ke sumur untuk mengambil air, dia merasakan tatapan tajam dari para tetangga, terutama ibu-ibu yang sering berkumpul di sekitar sumur. Bisikan dan cibiran terdengar di belakangnya. Perempuan itu cantik, tapi apa gunanya kalau tidak bisa memberi keturunan? Arya seharusnya menikah lagi, jangan buang waktu dengan yang mandul. Ibu Arya, Bu Sumi, adalah orang yang paling keras menyuarakan desakan itu. Dia tidak pernah menyukai Maya sepenuhnya, dan kegagalan Maya memberikan keturunan hanya memperkuat penilaiannya. "Dengar, Arya," katanya suatu hari. "Kau harus menikah lagi. Aku sudah bicara dengan keluarga Ratna di desa sebelah. Anak perempuan mereka masih muda dan subur. Kalau kau menikah dengannya, kau pasti akan segera punya anak." Arya menggeleng tegas. Aku tidak akan meninggalkan Maya, Bu. Dia istriku dan aku mencintainya. Namun, meski Arya selalu membela istrinya, tekanan itu mulai memengaruhi hubungan mereka. Maya merasa bersalah karena menjadi beban bagi suaminya. Sementara Arya mulai sering termenung, memikirkan cara untuk membahagiakan istrinya. Maya sadar bahwa dirinya menjadi sumber konflik di rumah. Suatu malam, dia berbicara dengan suara bergetar. "Arya, mungkin ibumu benar. Kalau kau ingin menikah lagi, aku tidak akan menghalangimu. Aku ingin kau bahagia." Arya memegang tangan Maya erat. Jangan pernah bicara seperti itu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan menemukan jalan keluar bersama. Namun, di dalam hatinya, Arya mulai merasa putus asa. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan keajaiban untuk mengubah nasib mereka. Suatu hari, setelah Arya selesai memotong kayu untuk persediaan bakarannya, teman dekatnya, Giman, seorang pemburu dari desa sebelah, datang untuk membeli kayu. Giman adalah pria yang sering menghabiskan waktunya berburu di hutan, mencari rusa dan binatang lain yang bisa dijual atau dijadikan santapan. "Aku baru saja mendapatkan 2 rusa besar. Ayo mampir, kita makan bersama. Kita bisa berbicara lebih banyak lagi," ajaknya. Arya setuju. Sebelum berangkat, ia sempat mengajak Maya untuk ikut bersamanya. Maya, Giman mengundang kita makan malam. Dia baru saja mendapatkan 2 rusa besar. Ayo, kita bisa makan bersama, kata Arya dengan nada menghibur. Namun, Maya hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. "Kamu saja yang pergi, Arya. Aku tidak ingin bertemu banyak orang. Lagi pula, aku sudah kenyang." Setelah makan malam yang hangat dan penuh tawa, Giman mulai menceritakan sebuah mitos yang cukup terkenal di kalangan pemburu tua. "Arya, aku dengar dari pemburu-pemburu tua, kalau seseorang berhasil menangkap ular emas, keinginannya akan terkabul," kata Giman santai sambil melanjutkan makan. Arya hanya mengangguk mendengarkan, tidak terlalu menggubris cerita tersebut. Benarkah?" Jawabnya tanpa memberi komentar lebih lanjut. Giman melanjutkan cerita. "Banyak yang percaya ular emas memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan, meskipun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan mereka dapatkan." Arya hanya mendengus pelan, mengiyakan tanpa benar-benar memberi perhatian pada mitos itu. "Oh, begitu?" katanya sambil terus memandang api yang berkobar di perapian rumah Giman. Setelah makan malam, Arya pulang ke rumah dengan membawa sedikit daging rusa yang diberikan oleh Giman. Ia berharap bisa menyenangkan hati Maya dengan membawa makanan tersebut. Sesampainya di rumah, ia melihat Maya duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong seperti kehilangan semangat.
Maya, aku membawa daging rusa untuk kita. Ini pemberian Giman. Kata Arya sambil meletakkan daging itu di atas meja. Maya hanya menoleh dan tersenyum tipis. Arya merasakan ada yang tidak beres. Maya pasti merasa sedih lagi. Ini tentang Ana, pikirnya. Ia mencoba menghibur Maya, tetapi tidak ingin memaksakan pembicaraan. Malam itu, setelah membersihkan diri dan beristirahat, Arya berbaring di samping Maya. Namun, matanya tetap terbuka. Pikirannya gelisah. Kata-kata Giman tentang ular emas mulai terngiang di telinganya. Mitos itu, yang awalnya tidak ia anggap penting, kini mulai mengusik hatinya. Jika ular emas bisa mengabulkan keinginan, mungkin aku bisa meminta sesuatu untuk kami, seorang anak. Anak yang kami impikan selama ini. Maya tidak pantas menderita seperti ini. Jika ada cara untuk membuatnya bahagia, aku harus mencobanya. Pikirnya lagi, dengan tekad yang semakin kuat. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Arya tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus terpusat pada satu hal, ular emas. Ia merasa inilah jalan yang harus ia tempuh untuk memberikan kebahagiaan kepada Maya. Keesokan harinya, tekad Arya semakin kuat. Ia sudah memutuskan untuk mencari ular emas, apapun risikonya. Namun, ia tahu bahwa tidak mudah menangkap ular di hutan, apalagi ular emas yang penuh mitos. Ia membutuhkan senjata, dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Giman. Pagi itu, Arya pergi ke rumah Giman. Giman sedang membersihkan busur dan anak panahnya, bersiap untuk berburu seperti biasanya. Ketika melihat Arya datang, ia menyambutnya dengan senyuman. Arya berpikir sejenak, mencoba menyusun alasan yang masuk akal. Ia tahu bahwa jika ia mengatakan tujuan sebenarnya, Giman akan menganggapnya aneh atau bahkan gila. Akhirnya, ia berkata dengan nada santai, Aku butuh meminjam panahmu, Giman. Maya jadi ketagihan dengan daging rusa setelah makan malam kemarin. Aku ingin mencoba peruntunganku berburu rusa. Giman tertawa kecil. Maya, ketagihan daging rusa? Tidak kusangka. Baiklah, ambil saja. Tapi kau tahu kan, berburu rusa itu tidak semudah memotong kayu. Kau harus punya kesabaran dan keberuntungan. Aku hanya ingin mencoba. Siapa tahu bisa membawa sesuatu untuk Maya. Kalau aku gagal, paling tidak aku sudah berusaha. Giman masuk ke rumahnya dan keluar dengan busur panah panjang yang terbuat dari kayu keras dengan ujung logam yang tajam. Ini busur panahku. Tapi hati-hati Arya, hutan itu bukan tempat yang ramah, apalagi kalau kau masuk terlalu dalam. Kata Giman sambil menyerahkan busur panah itu. Arya menerima busur panah tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Giman. Aku akan menjaganya dengan baik. Kalau aku berhasil, kau akan dapat bagian rusa juga. Ujarnya sambil tersenyum. Giman menepuk bahu Arya. Semoga beruntung kawan, dan jangan terlalu memaksakan diri. Dengan busur panah di tangan dan hati yang penuh harapan, Arya menuju hutan. Ia tahu betul bahwa rencananya ini penuh risiko. Namun ia percaya bahwa keberuntungan akan berpihak padanya. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan Maya dan bagaimana wajahnya akan berseri-seri jika keinginan mereka untuk memiliki anak akhirnya terkabul. Namun, Arya juga sadar bahwa mitos tetaplah mitos. Tidak ada jaminan bahwa ular emas benar-benar ada, apalagi memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan. Tapi, di saat-saat seperti ini, Arya tidak peduli. Ia hanya ingin mencoba, menggantungkan harapannya pada hal yang dianggap mustahil. Ketika ia mencapai tepi hutan, suasana di sekelilingnya berubah. Pepohonan tinggi menjulang, bayang-bayang gelap menyelimuti tanah yang lembab, dan suara burung serta binatang hutan terdengar sayup-sayup. Arya menggenggam busur panahnya lebih erat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Baiklah, Gumamnya pada diri sendiri. ini saatnya mencoba keberuntungan. Arya berjalan memasuki hutan dengan hati-hati. Ia membawa busur panah yang dipinjam dari Giman di tangan kanannya, dan sebuah belati kecil yang ia selipkan di pinggang, berjaga-jaga jika ada situasi darurat. Hutan itu tampak lebih gelap dari biasanya,
seolah menyembunyikan sesuatu di balik pepohonan yang lebat. Aku harus melakukannya. Gumamnya dalam hati. Pikiran tentang Maya yang murung dan harapan untuk memiliki anak membuatnya terus melangkah meskipun rasa takut perlahan mulai merayapi dirinya. Setelah berjalan tak tentu arah selama beberapa jam, Arya tiba di sebuah mata air kecil yang dikelilingi pepohonan besar. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang berkilauan di tepi air. Itu ular emas. Arya merunduk, berusaha mendekati mangsanya tanpa suara. Dengan hati-hati, ia mengangkat busur dan mengarahkan anak panahnya ke ular kecil yang melingkar di atas batu. Ini dia. Pikirnya sambil menarik napas dalam. Namun, saat ia melepaskan anak panah, ular emas itu dengan cepat bergerak ke dalam air. Panah Arya meleset. Aduh, Gerutu Arya, kecewa dengan dirinya sendiri. Saat Arya berusaha mengejar ular emas itu, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Dari balik pepohonan, muncul seekor ular raksasa dengan mata merah menyala. Ular itu melingkar di dekat mata air dan menatap Arya dengan penuh amarah. Arya terpaku. Dia tahu bahwa ular raksasa ini pasti memiliki hubungan dengan ular emas yang dicarinya. apa itu induknya? Pikir Arya panik. Ratu siluman ular mengeluarkan desisan keras, menyadari bahwa anaknya telah diserang. Ular itu meluncur ke arah Arya dengan kecepatan luar biasa, membuka rahang lebarnya. Arya tahu bahwa busurnya tidak akan berguna dalam jarak sedekat ini. Ia melempar busurnya ke tanah dan segera mencabut belati dari pinggangnya. Serangan ular raksasa itu sangat cepat dan membuat Arya terjatuh. Dengan sekuat tenaga, ia berguling menghindari lilitan ekor ular itu. Namun, serangan terus datang bertubi-tubi dan Arya mulai kewalahan. Instingnya mengambil alih. Saat ular itu kembali menyerangnya, Arya menusukkan belatinya ke bagian tubuh ular tersebut. Sayangnya, serangan itu tidak cukup melukai ular raksasa yang kulitnya keras seperti baja. Pikir Arya, mencoba mencari kelemahan ular itu. Ketika ular raksasa itu menyerangnya lagi, Arya meloncat ke samping dan memanfaatkan momentum untuk menusuk mata kiri ular itu. Teriakan ular raksasa menggema di seluruh hutan. Dengan mata yang terluka, ular itu menjadi semakin liar. Arya menggunakan kesempatan itu untuk menusuk mata satunya, memastikan bahwa ular itu tidak bisa lagi melihatnya. Serangan terakhirnya mengakhiri perlawanan sang ratu ular. Tubuh raksasa ular itu ambruk, membelah tanah di sekitarnya. Arya yang kelelahan terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal-sengal, tetapi ia tahu bahwa misinya belum selesai. Dengan sisa tenaganya, ia mengambil busur yang ia buang sebelumnya, dan kembali mencari ular emas yang kini tampak merayap di dekat tubuh induknya. Arya mencoba memanah ular emas itu beberapa kali, tetapi gerakan ular kecil itu sangat lincah. Beberapa kali panahnya meleset, menancap di tanah atau batang pohon. Akhirnya, dengan ketenangan yang tersisa, Arya berhasil menancapkan anak panah ke tubuh ular emas. Ular kecil itu bergerak perlahan, mencoba melarikan diri, tetapi Arya segera menangkapnya dengan tangan kosong. Ia memasukkan ular emas ke dalam karung yang telah ia persiapkan. Ia melirik ke arah tubuh ratu ular yang tergeletak tak bernyawa, tetapi tidak mempedulikannya. Arya segera meninggalkan tempat itu dengan tubuh penuh luka dan rasa lega di hatinya. Setelah pertempuran melelahkan itu, Arya berjalan pulang dengan tubuh lemah. Karung berisi ular emas tergenggam erat di tangannya, seakan menjadi simbol dari harapan yang ia gantungkan selama ini. Namun, langkahnya terasa berat, bukan hanya karena luka-luka di tubuhnya, tetapi juga rasa bersalah yang perlahan muncul. Aku membunuh seekor ular raksasa untuk ini. Tapi ini demi Maya, demi kami. Langit mulai memerah ketika Arya tiba di tepi desa. Ia memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya saat ia menyelinap masuk ke rumahnya. Maya yang sedang membersihkan sisa perabotan di dapur tampak terkejut saat melihat suaminya masuk dengan pakaian compang-camping dan darah mengering di beberapa bagian tubuhnya. Arya,
Apa yang terjadi? Serunya panik bergegas menghampirinya. Tidak apa-apa, aku hanya kelelahan. Ini, aku membawakan sesuatu untuk kita. Jawab Arya sembari menyerahkan karungnya. Ketika Maya melihat ular emas yang tergeletak di dalam karung, matanya membelalak. Apa ini? Ular! Untuk apa, Arya? Tanyanya, setengah takut dan bingung. Arya mencoba menenangkan istrinya. Ini bukan ular biasa, ini ular emas. Kata orang, ular ini bisa mengabulkan keinginan. Aku berpikir, mungkin ini cara kita agar kamu bisa. Arya menghentikan kalimatnya. Tak ingin mengatakan hal yang mungkin menyakiti hati Maya. Maya memalingkan wajahnya, tetapi Arya bisa melihat air mata yang mengalir di pipinya. Malam itu, Arya menyiapkan api kecil di dapur. Ia memotong-motong ular emas dengan hati-hati. Meskipun rasa bersalah kembali muncul setiap kali ia memandang bangkai ular itu. Dalam pikirannya, ia membayangkan masa depan di mana Maya akhirnya menggendong seorang bayi. Ketika makanan itu selesai dimasak, Maya masih ragu untuk memakannya. Arya, kau yakin ini tidak apa-apa? Ini terasa salah. Percayalah Maya, aku melakukan ini demi kita. Jika ini bisa mengubah nasib kita, bukankah itu sepadan? Arya mencoba meyakinkannya. Akhirnya, dengan berat hati, Maya mencicipi makanan itu. Arya ikut memakan bagian yang lain, berharap bahwa usahanya kali ini tidak sia-sia. Keesokan paginya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, suasana di sekitar rumah Arya terasa janggal. Sepasang suami istri itu masih tertidur lelap setelah malam yang panjang, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di luar rumah mereka. Puluhan ular dari berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga besar, tiba-tiba mengelilingi rumah mereka. Ular-ular itu melata di halaman, merayap di sekitar pintu, jendela, bahkan mendekati dinding rumah. Salah satu tetangga yang melewati rumah itu terkejut melihat banyaknya ular yang bergerombol. Ular! Rumah Arya dipenuhi ular. Serunya panik, berlari ke rumah warga lain untuk memberitahu. Tidak lama, para tetangga berkumpul, membawa obor, tongkat, dan peralatan seadanya. Mereka berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat terlalu dekat karena takut dengan ular-ular itu. Suara gaduh warga mulai terdengar, membangunkan Maya yang tidur lebih ringan dibanding Arya. Maya terbangun dan mendengar suara bisikan serta langkah kaki dari luar. Dengan rasa penasaran, ia membuka sedikit tirai jendela dan langsung menjerit pelan. Di hadapannya, ular-ular itu melata. Arya, bangun, cepat! Maya mengguncang tubuh suaminya. Arya mengerang pelan, mencoba kembali tidur. Ada apa sih, Maya? Lihat keluar, ada banyak ular di luar rumah kita. Mendengar itu, Arya langsung terbangun dan menghampiri jendela. Apa-apaan ini? Katanya terkejut. Di luar, para tetangga mulai berteriak, mencoba memberitahu pasangan itu. Arya, Maya, kalian di dalam, keluar. Salah satu tetangga berseru. Bagaimana kita keluar kalau ular-ular ini memenuhi halaman? Kita harus minta bantuan mereka menyingkirkan ular-ular ini. Tunggu di sini. Jawab Arya sambil melangkah ke pintu depan. Arya membuka tirai jendela dengan hati-hati, mengintip keluar. Ia melihat para warga berdiri di kejauhan, membawa obor-obor jingga. Dengan suara cukup keras, Arya berseru. Tolong bantu kami. Gunakan obor untuk menyingkirkan ular-ular ini. Para warga segera mengerti dan bergerak cepat. Dengan obor-obor jingga yang menyala terang, mereka mulai mengusir ular-ular itu satu persatu. Ular yang lebih kecil melata pergi ke arah hutan, tetapi ular-ular besar berusaha bertahan, mendesis, dan melawan dengan mengangkat kepala mereka. Beberapa warga menggunakan tongkat untuk memukul ular-ular yang menyerang, sementara yang lain menyulut daun-daun kering untuk membuat ular-ular itu takut dan pergi. Suara desisan ular bercampur dengan teriakan warga menciptakan suasana yang tegang. Setelah beberapa jam bekerja keras, warga akhirnya berhasil menyingkirkan ular-ular itu dari halaman rumah Arya. Mereka menangkap sebagian ular dan membakarnya di belakang rumah. Asap hitam membubung tinggi di udara,
menandakan perjuangan mereka melawan ancaman yang tak biasa ini. Arya dan Maya akhirnya bisa keluar dari rumah mereka. Mereka berdiri di halaman bersama warga, membantu memastikan tidak ada ular yang tersisa. Maya terlihat sangat terguncang, sementara Arya mencoba tetap tenang meskipun hatinya gelisah. Ini tidak normal. Ada apa ini, Arya? Kenapa ular-ular ini tiba-tiba muncul di rumahmu? Aku tidak mengerti. Mungkin ini hanya kebetulan. Ular-ular ini tidak datang tanpa alasan. Apa kalian melakukan sesuatu yang aneh? Arya, apa ini semua akibat dari apa yang kita lakukan semalam? Bisiknya dengan suara gemetar. Arya tidak menjawab, hanya memeluk istrinya sambil menatap ke kejauhan. Ia tahu, kejadian ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hati-hati, Arya. Kadang hal yang kita anggap membawa berkah sebenarnya bisa membawa bencana. Ucapnya penuh makna sebelum berjalan pergi. Malam itu, setelah kejadian rumah mereka dikelilingi ular, Maya merasa tubuhnya sangat lelah. Ia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus gelisah. Arya berada di ruang depan, sibuk membersihkan sisa-sisa kekacauan yang terjadi pagi tadi. Ketika akhirnya Maya tertidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di kamar mereka, tetapi suasananya berbeda, gelap dan dingin. Ia merasakan sentuhan hangat di tubuhnya, seolah-olah Arya ada di sana, bersamanya. Maya memejamkan mata, merasakan kehangatan yang familiar itu, tetapi ada sesuatu yang janggal. Ketika ia membuka matanya, sosok yang bersamanya bukanlah Arya. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria berwajah asing dengan tatapan tajam dan mata yang seperti kilauan sisik ular. Pria itu tersenyum tipis, dan Maya merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Manusia itu memakan anakku. Bisik pria itu dengan suara rendah, namun penuh dendam. Maya ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Pria itu mendekat, menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah-olah menenangkannya. Dalam mimpi itu, Maya merasa seperti dipaksa. Tubuhnya terasa berat, dan ia hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Ketika akhirnya Maya terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia memandang sekeliling kamar, memastikan bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Tubuhnya terasa sangat lelah, jauh lebih lelah dari sebelumnya, seolah-olah mimpi itu nyata. Arya masuk ke kamar tak lama setelah itu. Kamu baik-baik saja? Aku mimpi buruk. Katanya singkat, tak ingin membahasnya lebih jauh. Keesokan harinya, Maya merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, tetapi rasa lelah terus menghantuinya. Bahkan Arya mulai menyadari bahwa istrinya terlihat berbeda. Kenapa kamu kelihatan begitu capek? Apa kamu sakit? Arya bertanya dengan nada khawatir. Aku tidak tahu, Arya. Aku hanya merasa aneh. Jawab Maya jujur. Beberapa hari kemudian, rasa mual mulai menyerangnya di pagi hari. Ia merasa seperti akan muntah, tetapi tidak ada makanan yang keluar. Tubuhnya semakin melemah, dan ia mulai merasakan sesuatu yang lain di dalam dirinya. Saat akhirnya, Maya memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun beranak di desa. Kabar mengejutkan datang. Kamu hamil. Kata dukun itu dengan yakin setelah memeriksa Maya. Hamil? Maya tertegun. Ia tahu betapa ia dan Arya telah menunggu kabar ini bertahun-tahun. Tetapi bagaimana mungkin? Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Arya yang mendengar kabar itu langsung berseri-seri. Ini keajaiban. Ular emas itu benar-benar membawa keberuntungan untuk kita, Maya. Katanya memeluk istrinya dengan penuh rasa syukur. Namun, di dalam hati Maya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu kehamilannya ini tidak seperti yang lain. Mimpi buruk yang ia alami, perubahan pada tubuhnya, dan semua kejadian aneh yang terjadi sejak mereka memakan ular emas, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang gelap sedang mengintai mereka. Kehamilan Maya terus menjadi perbincangan di desa. Para tetangga sering memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di sekitar rumah Arya.
Setiap malam, suara desisan ular terdengar dari berbagai sudut desa, terutama di sekitar rumah pasangan itu. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan ular besar melintas di kebun atau halaman mereka. Sudah seminggu ini ayam-ayamku hilang satu persatu. Keluh seorang warga kepada yang lain di pasar desa. Bukan cuma ayam, kambingku juga lenyap. Tambah yang lain. Desa Tanjung Sari yang tadinya tenang berubah menjadi penuh ketakutan. Para warga mulai mengaitkan kejadian aneh ini dengan rumah Arya dan Maya. Namun, Arya mengabaikan semua desas-desus itu. Ia sibuk merawat Maya yang kesehatannya semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Tubuh Maya semakin lemah, tetapi perutnya membesar lebih cepat dari yang seharusnya. 5 bulan setelah Maya dinyatakan hamil, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Malam itu, Maya merasakan sakit luar biasa di perutnya, jauh lebih kuat dari kontraksi biasa. Ia memanggil Arya dengan suara gemetar, dan Arya segera berlari memanggil dukun beranak yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Dukun beranak itu datang bersama beberapa tetangga yang ingin membantu. Maya dibaringkan di atas kasur, dan para tetangga mulai berdoa agar proses persalinannya berjalan lancar. Namun, saat proses persalinan dimulai, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Ini bukan bayi. Teriak dukun beranak dengan wajah pucat pasi. Para warga yang membantu berteriak kaget. Dari tubuh Maya, bukan bayi manusia yang keluar, melainkan seekor ular kecil yang berwarna keemasan. Ular itu melilit tubuhnya sendiri, mengeluarkan suara mendesis yang menyeramkan. Maya menjerit histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak yang selama ini ia kandung ternyata seekor ular. Arya, yang berdiri di sudut ruangan, terlihat syok. Wajahnya memucat, matanya terbelalak tidak percaya. Ini tidak mungkin, ini bukan anakku. Maya menangis, tubuhnya gemetar hebat. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai mundur perlahan. Beberapa dari mereka segera berlari keluar rumah, menyebarkan kabar buruk itu ke seluruh desa. Dia melahirkan ular. Ini kutukan. Teriak salah satu warga. Maya yang masih lemah setelah persalinan, merasa terjebak di tengah situasi yang mengerikan. Ia meraih Arya dengan tangannya yang gemetar. Arya, ini tidak mungkin. Aku melahirkan ular. Arya tidak menjawab. Ia masih terpaku, menatap ular kecil yang kini merayap di lantai. Kabar tentang kelahiran ular di rumah Arya dan Maya segera menyebar ke seluruh desa Tanjung Sari. Awalnya, hanya beberapa warga yang mengetahuinya, yaitu mereka yang membantu persalinan. Namun, kehebohan di malam itu tidak mungkin disembunyikan. Dalam waktu singkat, hampir semua orang di desa membicarakan kejadian mengerikan itu. Apakah kau mendengar? Maya melahirkan ular? Benarkah? Bagaimana bisa? Apa mungkin dia terkena kutukan? Sahut tetangga itu dengan suara tertahan, takut didengar orang lain. Aku tidak tahu, tapi yang pasti sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah mereka. Gosip yang terus berkembang membuat warga mulai menjauhi Arya dan Maya. Tak ada yang berani mendekati rumah mereka, apalagi setelah kejadian ular-ular yang mengelilingi rumah itu sebelumnya. Ketika Arya mencoba pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah, orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Beberapa bahkan berbisik dengan jelas di dekatnya. Itu dia, suaminya perempuan yang melahirkan ular. Ujar seorang pedagang sayur pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh Arya. Arya menundukkan kepala, mencoba mengabaikan semua cibiran itu. Namun, rasa malu dan terhina tidak bisa ia sembunyikan. Ia membeli apa yang ia perlukan dengan cepat, lalu kembali ke rumah tanpa banyak bicara. Di rumah, Maya semakin terpuruk. Ia jarang keluar, hanya duduk di sudut rumah sambil memeluk lututnya. Setiap kali ia melihat bayangan ular di sekitar rumah, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahan lagi, Arya. Aku takut. Apa yang akan terjadi pada kita, Arya? Arya hanya bisa memeluk istrinya tanpa kata. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mampu menghapus kesedihan Maya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya.
suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam lenyap tanpa jejak. Arya duduk di ruang depan rumahnya, menajamkan belatinya dengan tangan yang gemetar. Maya sudah tidur di kamar, namun kehamilannya yang semakin besar membuat Arya semakin khawatir. Bayangan kejadian di hutan terus menghantuinya. Mata merah ratu ular, tubuh emas kecil yang kini menjadi makanan mereka. Apa yang sudah ia lakukan? Ketakutan mulai menyesakkan dadanya. Lalu di tengah malam, ketukan terdengar di pintu. Kali ini tidak seperti suara ketukan biasa, tetapi dentuman berat yang membuat dinding rumah bergetar. Arya berdiri dengan kaku, menggenggam belatinya. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Hanya suara desisan panjang yang datang dari luar. Ia berjalan perlahan menuju pintu, namun sebelum sempat membukanya, suara jeritan terdengar dari kamar Maya. Arya berlari ke kamar dan menemukan Maya terbaring dengan wajah penuh keringat. Mata Maya terbuka, tetapi tidak memandang ke arah Arya. Dia ada di sini. Apa maksudmu, Maya? Arya menggenggam bahu istrinya, mencoba membangunkannya dari mimpi buruk itu. Namun, tubuh Maya terasa kaku, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia nyata. Maya tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Mata hitamnya kosong, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia berjalan perlahan menuju Arya, dan sebelum Arya sempat bereaksi, Maya berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku akan mengambil semua yang berharga bagimu. Maya, ini aku, sadarlah. Serunya. Namun, Maya tidak mendengar. Tangan Maya terulur ke arahnya dengan kekuatan yang tak manusiawi, mendorong Arya hingga terjatuh. Maya, apa yang terjadi padamu? Arya hampir menangis. Maya tersenyum tipis, namun senyum itu dingin dan penuh ancaman. Kau harus menanggung perbuatan yang kau buat, Arya. Setelah itu Maya jatuh pingsan. Keesokan harinya, hujan turun dengan deras di desa Tanjung Sari, seolah-olah alam merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Maya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, namun matanya terlihat kosong. Arya duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan cemas. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar. Seorang berteriak, "Ular, sangat banyak ular, lari!" Para warga berhamburan menyelamatkan diri. Arya bergegas keluar dan melihat ular-ular besar merayap ke arah desa dari semua penjuru. Di depan, memimpin mereka adalah Raja Siluman Ular. Sosoknya besar dan menyeramkan, dengan mata merah yang bersinar di tengah hujan. Arya langsung mengambil belati dan berdiri di depan pintu rumahnya, siap melindungi Maya. Namun, sebelum ia sempat menyerang, suara Maya terdengar dari belakangnya. Arya, jangan lawan mereka. Arya berbalik, menemukan Maya sudah berdiri dengan wajah yang penuh ketenangan, namun aneh. Arya terkejut. Maya, apa yang kamu katakan? Mereka datang untuk menghancurkan kita. Maya menggeleng pelan. Tidak, Arya. Mereka datang untukku. Aku telah menjadi bagian dari mereka. Sebelum Arya sempat menjawab, Raja Siluman Ular memasuki rumah dengan tubuhnya yang besar, melingkar di depan mereka. Suara mendesis yang dalam keluar dari mulutnya, namun kata-katanya jelas terdengar di kepala mereka. Manusia, kau telah menghancurkan keluargaku. Kau memakan anakku. Sekarang, waktunya aku mengambil kembali milikku. Arya mencoba melawan, tetapi sebelum ia sempat menyerang, tubuhnya terlempar oleh kekuatan tak terlihat. Raja Siluman Ular mendekati Maya, yang hanya berdiri diam, seolah-olah sudah menerima nasibnya. Aku tidak punya pilihan, Arya. Bisik Maya, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin ini, tapi darahku sekarang adalah milik mereka. Raja Siluman Ular melilitkan tubuhnya di sekitar Maya. Dan dalam sekejap, tubuh Maya mulai berubah. Kulitnya menjadi bersisik, matanya bersinar merah, dan sebuah mahkota ular muncul di atas kepalanya. Maya kini telah menjadi Ratu Ular. Ketika perubahan Maya selesai, Raja Siluman Ular memberikan perintah terakhir kepada pasukannya. Ular-ular besar dan kecil menyerbu desa, membunuh ternak, menghancurkan rumah, dan memaksa para warga melarikan diri. Arya yang terluka parah mencoba melawan, tetapi ia tahu bahwa perlawanan itu sia-sia.
Ia melihat desa tempat ia lahir, dan tumbuh besar kini berubah menjadi sarang ular. Warga yang tersisa berlari panik, meninggalkan segalanya demi menyelamatkan diri. Di tengah kehancuran itu, Maya mendekati Arya. Dengan suara yang penuh kesedihan, ia berkata, "Pergilah Arya, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa bersamamu lagi." Arya menggenggam tangan Maya untuk terakhir kalinya. Tetapi ia tahu istrinya kini bukan lagi manusia. Dengan hati yang hancur, Arya meninggalkan desa yang kini telah menjadi tempat yang tidak lagi ia kenal. Setelah Maya diambil oleh Raja Siluman Ular dan desa Tanjung Sari dihancurkan, Arya pindah ke kampung sebelah untuk tinggal bersama ibunya. Meski tubuhnya sehat, pikirannya hancur. Ia sering melamun, berbicara sendiri, dan menangis tanpa sebab yang jelas. Setiap malam, ia memanggil nama Maya dengan suara parau, seolah Maya masih bisa mendengarnya. Desas-desus mulai menyebar di kampung itu. Para tetangga berbisik-bisik tentang kondisi Arya. "Kasihan sekali, pasti dia sudah kehilangan akal," bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Ada yang bilang dia sering bicara sendiri di malam hari," timpal yang lain. "Kalau terus begini, dia bisa jadi bahaya untuk orang lain." Desas-desus itu semakin banyak terdengar, membuat ibunya merasa terpukul. Ia tahu Arya sedang menderita, tapi mendengar anaknya dianggap gila oleh tetangga membuat hatinya sakit. "Saya tidak bisa membiarkan mereka terus berbicara seperti ini," pikir ibunya. Dan ia akhirnya memutuskan membawa Arya ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. "Arya, ayo ikut ibu besok, kita pergi ke klinik. Ibu ingin memastikan kamu sehat." Arya hanya mengangguk, meski hatinya dipenuhi rasa enggan. Keesokan harinya, mereka tiba di klinik dan duduk di ruang tunggu. Setelah beberapa saat, seorang perawat keluar dan memanggil namanya. "Arya." Ia bangkit perlahan dan melangkah masuk ke ruang perawatan. Beberapa menit kemudian, Arya keluar. Langkahnya terasa lebih pelan dari biasanya. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dan memanggil nama ibunya. "Ibu Arya, silakan masuk ke ruang konsultasi dulu." "Arya, tunggu di sini sebentar," ucap ibunya, lalu berjalan masuk ke ruangan dokter. Arya menunduk, mencoba menenangkan pikirannya. Tak tahan dengan pikirannya yang terus berputar, Arya memutuskan untuk menghampiri ibunya di ruangan dokter. Saat ia berdiri di depan pintu, hendak mengetuk, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara dokter dari balik pintu. "Bu, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Anak ibu sebenarnya baik-baik saja," ujar dokter dengan nada tenang. Arya mendengar ibunya menghela napas lega. "Jadi tidak ada yang salah dengan Arya?" "Tidak ada yang salah dengan kesehatannya, Bu. Tapi hasil tes menunjukkan bahwa Arya tidak bisa memiliki keturunan. Dia mandul." "Apa? Itu tidak mungkin, dokter." Kata-kata itu menghantam Arya seperti petir di siang bolong. Tubuhnya lemas dan ia merosot ke lantai di samping pintu. Air mata mengalir deras tanpa henti. Seluruh pengorbanannya, rasa bersalahnya kepada Maya, dan semua usaha yang ia lakukan selama ini terasa sia-sia. Tangisan Arya yang terisak membuat dokter dan ibunya di dalam ruangan menyadari kehadirannya. Pintu terbuka, dan mereka melihat Arya duduk di lantai, wajahnya penuh kesedihan. "Arya!" Ibunya mencoba menghampirinya, tetapi Arya menggeleng, menundukkan kepala sambil memegangi dadanya yang terasa berat. Desa Tanjung Sari lenyap dari peta. Tempat itu kini dikenal sebagai Sarang Raja Siluman Ular, di mana tidak ada manusia yang berani mendekat. Hutan di sekitarnya penuh dengan ular-ular beracun yang menjaga wilayah mereka dengan ketat. Arya, yang berhasil melarikan diri, hidup dalam kesendirian, membawa beban penyesalan yang tidak pernah hilang. Ia sering bermimpi tentang Maya, tentang cinta mereka yang dulu indah, dan tentang keputusan yang membawa mereka ke kehancuran. Sementara itu, Maya, sebagai Ratu Ular, hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Raja Siluman Ular. Meski hatinya masih merindukan manusia yang ia cintai, ia tidak bisa melawan takdirnya. Legenda tentang desa Tanjung Sari dan Raja Siluman Ular menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar antara manusia
dan dunia siluman.